Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri Manifesto Komunitas Perjanjian Baru bertujuan untuk menolong setiap murid-murid Kristus mengetahui cara hidup dan nilai yang Kristus harapkan untuk kita jalani sehari-hari. Episode ini berjudul Sumbu Pendek. Matius pasal yang kelima ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan merciful, dalam bahasa aslinya yaitu Yunani memiliki makna untuk memberi bantuan kepada orang yang malang atau untuk meringankan beban orang yang sengsara. Merciful memiliki belas kasihan dalam memperhatikan orang yang menderita. Apa yang membedakannya dengan anugerah atau kasih karunia? Kalau anugerah diperlihatkan kepada mereka yang tidak layak untuk menerimanya, sementara mercy atau murah hati itu belas kasihan kepada mereka yang sengsara. Murah hati memiliki kesamaan dengan belas kasihan, tetapi lebih daripada sekedar belas kasihan. Apa yang membedakan murah hati dengan belas kasihan adalah aksi. Karena murah hati harus dinyatakan dalam tindakan untuk meringankan beban penderitaan. Jadi bukan sekedar simpati saja melihat seseorang menderita, kesian ya, aduh malang sekali, ungkapan bela sungkawa semata-mata, tapi bukan, harus ada tindakan kasih. Kemurahan hati yang sejati menuntut sebuah aksi. Selain daripada aksi untuk menolong orang yang sedang kemalangan atau menderita, kata murah hati juga memiliki makna menggambarkan seseorang yang memberikan pengampunan atau maaf kepada orang yang bersalah kepadanya. Gambar yang paling jelas daripada konteks ini adalah Yusuf di dalam Kejadian pasal yang ke-50. Ketika seluruh saudara-saudara Yusuf dari Kanaan karena kelaparan yang diderita di dalam negeri itu, mereka mencari makan ke Mesir, sementara Yusuf sudah menjadi mangkubumi atau perdana menteri di Mesir. Ketika dia melihat saudara-saudaranya, dia bisa saja mengatakan ini adalah waktu, momen yang saya pakai untuk membalaskan dendam saya kepada seluruh keluarga saya. Coba bayangkan bila kita jadi Yusuf. 17 tahun dibuang, dilupakan oleh keluarga, dianggap sudah mati, tidak bisa mudik seperti sekarang ini. Pada ada perayaan-perayaan keluarga, dia melupakan semua itu, sudah tidak bisa lagi. Pada 17 tahun itu, cukup juga untuk seseorang yang begitu dendam, dibakar oleh api dendam, untuk mereka-reka pembalasan. Apalagi dalam kondisi Yusuf sekarang sudah berkuasa, punya segala sesuatu untuk mewujud nyatakan rencananya itu. Tetapi ketika saudara-saudaranya datang dan kemudian dia menyatakan siapa dirinya, identitasnya, begitu ketakutan saudara-saudara, karena sekarang mereka ketahuan bahwa mereka harus menerima konsekuensinya. Di situ Yusuf menerapkan belas kasihan, menerapkan kemurahan hati. Dalam pasal 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Bermurah hati dalam memberi pengampunan kepada mereka yang telah merugikan, menyakiti, atau membuat kita menderita. Saat ini di tengah-tengah masyarakat yang begitu cepat sekali meledak, tersundut oleh api amarah, oleh dendam, melampiaskan amarah dengan begitu gampang, meletup-letup, itu kita kenal sebagai sumbu pendek. Justru Yesus dalam konteks pengajaran ini memberikan kepada para murid-murid satu tuntutan untuk hidup di dalam belas kasihan.
melepaskan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita. Tuhan sudah menyediakan upah kepada mereka yang murah hati, yang melepaskan pengampunan, yang bertindak untuk menolong mereka yang mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Upahnya adalah kita akan menerima kemurahan dari Tuhan. Kita akan menerima belas kasihan dari Tuhan. Yakobus memberikan penekanan terhadap kebenaran ini dengan mengatakan dalam Yakobus 2 ayat 13, sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan menang atas penghakiman. Kita berbicara mengenai pada waktu penghakiman akhir nanti, hidup orang yang berbelas kasihan akan menang atas semua penghakiman-penghakiman yang dituduhkan. Yesus sendiri berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 14 dan 15. Konteks ini Yesus berbicara mengenai berdoa. Dan dalam doa kita meminta pengampunan Tuhan. Hanya itu terjadi bila kita juga melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Setiap murid-murid Yesus harus hidup dalam belas kasihan dan pengampunan. Karena kita telah lebih dahulu menerima pengampunan dari Kristus. Kita telah menerima tindakan belas kasihan Bapa dengan mengutus anaknya Yesus mati, melepaskan kita dari kemalangan, dosa dan kesengsaraan kita. Jadi inilah alasan untuk kita bertindak menolong orang-orang yang sengsara, menderita, bahkan mendoakan musuh-musuh kita, melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Inilah karakteristik murid Kristus. Tetapi juga sekaligus karakteristik ini adalah ujian kepada kita. Bagaimana kita mengevaluasi diri kita setiap hari? Dua ujian yang juga dua karakteristik. Yang pertama, apakah kita memperlihatkan kasih, belas kasihan kita dengan bertindak meringankan penderitaan sesama kita. Jadi karakter kita adalah ketika melihat sesuatu yang ketimpangan, penderitaan orang lain, kita bertindak. Apakah memberi, menolong, memberikan waktu, apa saja untuk meringankan beban mereka. Penghiburan, kata-kata semangat, kunjungan kepada mereka. Kisah orang Samaria yang baik hati, kiranya akan menjadi pengingat kita akan ujian ini. Walaupun itu adalah musuh, tetapi ketika dia melihat orang itu terkapar mati, dia mengambil itu. Dia nggak kenal, bahkan ketika dia tahu ini orang Yahudi, dia tahu bahwa dia ini adalah musuh mereka. Tapi dia melakukan demi menyelamatkan orang ini. Bahkan mengeluarkan uangnya untuk mengurusi sampai orang itu sembuh. Yang kedua, apakah kita dengan mudah melepaskan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita? Atau sebaliknya kita melampiaskan amarah kita, dendam kita kepada mereka bila kita punya kesempatan? Corrie ten Boom, pengkhotbah yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi di Ravensbrück, dia masuk ke dalam kamp konsentrasi ini setelah tertangkap oleh tentara Nazi, menyembunyikan orang Yahudi di rumahnya di Belanda. Bersama dengan saudara perempuannya, dia dimasukkan ke dalam camp, masih sangat muda. Dan akhirnya di dalam camp itu dia menyaksikan kakaknya meninggal dunia. Dia begitu terluka dengan penderitaan dan kehilangan saudarinya karena tindakan kekejaman dari Nazi Jerman. Satu kali setelah semua usai, dia kemudian memakai kesaksian ini untuk berkhotbah dan memberitakan kasih karunia Tuhan, pengampunan Yesus kepada banyak orang, korban-korban keganasan dari perang dan seterusnya. Satu kali setelah dia berkhotbah tentang pengampunan, ada seorang pria tua dengan gemetar datang menyapa dia dan mengatakan, "Saya sungguh bersyukur Ibu atas khotbah Ibu hari ini dan mengetahui bahwa Yesus telah menghapuskan seluruh dosa-dosaku." Corrie yang melihat orang tua ini sadar, dia kenal orang ini.
dengan sangat dan tidak pernah dia lupakan. Sekalipun sudah lama sekali nggak ketemu. Karena ini adalah perwira Jerman yang mengawasi kamp konsentrasi dan memastikan juga orang-orang itu dipisahkan lalu kemudian disiram dan dibunuh. Dia sangat benci, dia sangat marah kepada pria ini. Tetapi kali ini orang itu berdiri di depan mengulurkan tangannya. Corrie menahan tangannya untuk tidak membalas. Karena dia begitu marah dan masih belum bisa melepaskan pengampunan. Padahal dia baru saja berkhotbah tentang pengampunan. Tetapi kemudian dia sadar bahwa sekalipun dosa daripada pria ini begitu banyak, bahkan menyakiti hidupnya, Yesus juga sudah mengampuni orang ini. Yesus juga mati kepada pria ini. Lalu akhirnya Corrie berdoa dalam hatinya kepada Yesus, Tuhan Yesus, ampuni aku. Tolong aku untuk bisa mengampuni pria ini. Lalu kemudian dia memutuskan untuk melepaskan pengampunan, mengulurkan tangannya, dan menyalam orang ini. Ketika dia mengulurkan tangannya, Corrie mengatakan dia mengalir, ada yang mengalir dari bahu ini, lepas lewat tangannya, dan sampai kepada pria ini. Dan tiba-tiba ada kehangatan tumbuh di dalam hatinya. Dan dia begitu bersuka cita. Karena kemudian dia bisa melepaskan pengampunan. Dan juga punya belas kasihan. Bahkan mendoakan pria ini. Pengampunan tetap mungkin bagi setiap luka yang paling dalam dan menyakitkan. Bapa di sorga, aku bersyukur menerima belas kasihan-Mu yang telah menyelamatkanku. Aku juga bersyukur sebagai murid-Mu pernah bertindak berbelas kasihan kepada sesamaku yang sedang mengalami penderitaan dan kemalangan. Tapi Tuhan, aku memerlukan lebih banyak lagi tindakan belas kasihan ini. Dan juga perlu mengampuni lebih banyak orang. Aku bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Aku tahu ini adalah kehendak-Mu yang sempurna bagiku. Tolonglah aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.